Halo bro, selamat siang. Oke, gue sekarang mau ngajak bro and sis ini untuk ngeliat nih review gue. Dapat kesempatan untuk cobain mobil nggak gede, nggak kecil juga, menengah ya. Tapi nggak sedan juga. Nah, nggak wagon juga, tapi menengah. Dan ini mobil populasinya di Indonesia lumayan langka ya, karena memang ini CBU. Nah, ini brandnya dari brandnya Nissan nih, bro and sis. Nah, mungkin bro and sis sudah bisa nebak ini mobil apa, tapi ini sekarang gua mau tunjukin ini isi interiornya ya bro and sis. Lumayan compact ya. Ini bahan-bahannya terlihat compact dan mahal ya, karena memang mobil ini ini mobil ini tahun 2008 ya mobil ini. Dan memang kalau di 2008 untuk mobil-mobil yang kelasnya ini memang udah terlihat mewah dengan bahan-bahan yang sudah lumayan tebal ya. Oke, bro and sis bisa lihat juga ini penampilannya sporty. Ini di sisi dashboardnya sporty banget kan ya bro sis. Jadi memang ini mobil dikonsep untuk mobil keluarga kecil tapi bisa kenceng juga. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mobil ini ber-cc atau mempunyai cc 1800 cc. Bayangkan mobil yang tidak terlalu besar, bukan sedan, bukan wagon, tapi maksudnya adalah city car dengan cc 1800 cc. Jadi kalau untuk di jalanan ini mobil akan powerful atau bertenaga ya, bro and sis. Nah, ini gue lagi ngetes coba untuk bawa ke dalam tol untuk melihat kita kestabilan dan speednya. Oke, nah ini mobil juga banyak kompartemennya tuh. Oke, lega, dan lihat tuh tempat-tempatnya, penyimpanannya juga oke, terus power chargernya juga oke. Di sini ada lighternya ya, juga di sisi supir ini juga untuk tempat botol, kompartemennya ini juga ada buat taruh dokumen dan lain-lain gitu kan. Jadi nah di sebelah penumpang juga, nah itu juga lumayan besar. Oke, bro and sis, ini kebetulan gue lagi sama keluarga nih. Nah, ini kita berisi 4 orang ya, 4 orang dengan baby, itu lumayan nyaman. Oke, ya paling yang mobil ini menariknya atau memang membuat harganya waktu zamannya itu lumayan mahal. Kenapa? Karena dia bahan untuk apa namanya kursinya adalah sudah leather seat. Jadi bahannya sudah premium ya, dan memang kalau banyak juga di mobil-mobil di tahun 2008 ada juga mobil yang sudah masih berbahan suede. Tapi memang itu pilihan juga sih, karena memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya di leather ataupun di suede gitu. Nah, tapi kalau secara desain, ini juga nih, ya kan, ini tempat STNK atau kacamata, oke. Ya, ini lampunya oke, lampu ada, sun visornya ada kaca, ya kan, ada kaca, bisa ngaca. Tapi jangan sambil ngaca. Nah, di tempat penumpang juga ada sun visornya, oke, dan ada kacanya juga. Tapi lampunya mungkin nggak nyala ya, sudah nggak nyala. Overall, mobil ini sih kalau untuk day to day atau daily driver sih, menurut gua sih masih oke lah ya, masih dapat lah kenyamanannya. Tapi ini makanya gue lagi coba untuk test drive di untuk kenyamanannya di perjalanan. Tapi so far sih yang gue rasain sih ini mobil masih nggak terasa ya, Bunda ya. Enak ya? Iya, enak kok. Ya enak ya. Iya. Nggak terlalu goncangannya, nggak terlalu terasa. Mungkin karena juga ini velgnya juga masih standar. Lalu nanti eksteriornya nanti gue liatin ya. Kita bahas di interior dulu. Goncangannya nggak terlalu terasa, dan karena memang ini mobil masih standar ting lah, dalam pengertian shocknya atau velgnya, bannya belum diganti sama sekali dari standarnya. Oke, dan handlingnya oke, ini
Bro and Sis bisa lihat setirnya nggak terlalu besar dengan ukuran yang memang standarnya untuk mobil smart car city car ini. Handlingnya lumayan lincah ya, dan memang dikonsepkan ya untuk perkotaan ya, jadi nggak perkotaan. Tapi tadi yang gue heran memang mobil perkotaan tapi dibekali dengan mesin yang lumayan besar cc-nya gitu kan. Kalau dipikir berarti si pembuatnya atau dulu Nissan ini menyasar keluarga muda yang masih senang ngebut, dalam mengerti ngebut tanda positif ya, masih suka ya sedikit geber mobilnya, tapi dengan di kota itu masih cocok gitu loh. Jadi daily driver ini masih cocok lah untuk keluarga kecil gitu kan, masih cocok. Dan ini juga standarnya. Nah, kalau tapi head unit ini udah diganti ya, head unitnya ini udah diganti Nakamichi, sebetulnya ada standarnya mereka. Nah, ini AC, button AC-nya masih yang manual, belum digital gitu kan, belum digital, jadi masih manual. Dan penempatan AC-nya juga lumayan oke untuk keseluruhan cabin. Terasa ya, Bunda ya, belakang? Terasa. Oke, tuh kan. Jadi karena mungkin cabinnya nggak terlalu besar dan penempatannya juga lumayan bagus, makanya AC-nya ini terasa gitu ke semuanya bagian gitu. So far sih gitu. Oke, apalagi mungkin ya ini standar semuanya. Dan memang Nissan itu terkenal memang dengan konsepnya memang banyak lebih ke keluarga ya. Tapi perlu diingat ketika bicara Nissan juga ada Nissan GT-R gitu kan, yang memang sport. Makanya mungkin tadi mau menyatukan atau mix gitu kan, antara sportinya ada dan tapi secara kenyamanan untuk family itu ada juga. That's why makanya mereka bikin yang namanya Nissan. Oh iya, dari tadi gue belum sebutin ya Bro and Sis ya. Ini brandnya adalah Nissan Latio. Oke, mungkin Bro and Sis bisa coba kalau memang mau lebih detail speknya ada di Google, atau nanti gue tunjukin ya di channel bicara Racun Otomotif ini. Dia speknya memang speknya memang lumayan mumpuni lah untuk mobil-mobil di tahun 2008. Dan memang waktu dulu harga keluarnya itu lumayan, kalau nggak salah sekitar 300 jutaan. Tapi sekarang mungkin karena ya tadi mungkin karena ini mobil CBU dan memang juga lumayan nggak keluar secara ATPM gitu kan, makanya mungkin populasinya di Indonesia tidak terlalu banyak, makanya mungkin sekarang harganya jatuh gitu kan. Tapi ini hal catatan nih, kita bicaranya mobil-mobil sekarang dengan cc 1000 cc ya kan, 1000 cc lalu 1200 cc, atau ya kita nggak nyebut merek ya, tapi ketika bicara mobil yang memang baru, tapi secara kenyamanan atau keamanannya, menurut gua nih ya, ini pribadi gua ya, dari body aja udah tipis gitu segala macem, kayaknya agak meragukan. Oke lah, harganya mungkin terjangkau gitu kan, tapi kan juga sih sebenarnya udah di atas 100 jutaan semua rata-rata gitu kan, mobil-mobil yang city car gitu kan, dengan brand-brand yang ada di Indonesia di ATPR. Tapi banyak juga mobil-mobil yang sudah di bawah 100 juta atau ya di atas 100 juta sedikit di tahun yang di bawah 2010 itu wow, luar biasa, safety-nya luar biasa, nyaman yang luar biasa, fitur-fiturnya juga luar biasa. Oh iya, satu lagi, ini juga mobil ini adalah transmisi otomatis ya, otomatis. Nah, dia lengkap dari ini parkingnya ada, reverse-nya ada, netral, lalu drive-nya. Nah, dia ada yang low-nya adalah 2 dan 1. Jadi memang lumayan lengkap ya untuk fitur atau sistem koplingnya. Nah, ini coba gua handling. Nah, ini handlingnya memang oke lah, so far oke sih. Karena gue juga baru pakai nih, baru nyobain gitu kan. Jadi memang so far sih not bad lah untuk mobil di 2008. Performance-nya gitu ya. Nanti gue liatin eksteriornya, tapi ini mobil belum dicuci ya, Bro and Sis. Jadi memang gue ambilnya di sisi interior dulu gitu. Eksterior nanti setelah dicuci baru kelihatan lebih fresh gitu kan. Tapi secara kalau nih gambarannya kita yang penting gini, kalau eksterior mungkin menjadi ada orang yang
yang paling utama adalah eksteriornya dulu gitu kan mobil. Tapi ada juga yang memang mengutamakan interior, maksudnya eksteriornya hancur atau enggak ini nggak apa-apa, yang penting di dalamnya nyaman gitu. Ada juga yang memang dua-duanya harus sesuai. Ada juga yang penting interiornya dulu deh nyaman gitu kan. Terus kaki-kaki, nah ini kaki-kaki masih oke. Ini untuk ukuran 2008 masih oke. Jadi menurut gua Bro Insis ini masih worth it lah ya di 2021 ini. Mobil Latio ini masih worth it lah untuk ya kalau memang Bro Insis nyari pilihan mobil yang nyaman tapi juga terjangkau dan enggak apa ya tadi konsepnya memang kalau memang mau masih ada sportnya dengan tenaga yang lumayan besar, ini worth it lah menurut gue. Oke, sekian dulu, nanti gue terusin di sisi eksteriornya ya Bro Insis. Thank you. Gua liatin nih eksteriornya ya, eksteriornya kayak gini, ya kan? Jelas kan nih apa Bro? Mungkin Bro Insis pernah pasti ngehnya ngeliatnya dari depan tuh Livina ya, Grand Livina. Oke, ya memang agak kalau dari depan memang mirip-mirip Livina. Oke, kita lihat. Ini kita di sini dia grillnya grill sport ya, Nissan grill sport. Oke, lampunya juga lampunya udah HID Bro. Oke, Insis, namanya ada HID. Oke, sorry belum. Ini masih lampu biasa. Jadi memang belum reflektor ya segala macam, masih lampu biasa. Ini juga ada fog lamp ya. Oke, ada fog lamp. Fog lamp. Ini sorry ya Bro ya, ini udah mau maghrib, kita bikin konten eksteriornya. Dapat lokasi spotnya yang lumayan bagus. Jadi mungkin ada suara-suara mau ada. Oke. Nah, ini mungkin jangan lihat dari sini ya posisinya Bro ya, karena di sini ini ada lampu Tesla baret, itu mungkin kita ambil dari sana Bro. Oke, nah yang tadi gue bilang karena mungkin bannya masih standar ya, ini pelek 15 standarnya dia, pelek 15, oke, dengan ban ukuran yang standar, jadi memang kalau secara empuk masih dapat masih nyaman. Oke, nah ini yang kerennya sebenarnya di sisi spionnya ini Bro. Ini spionnya tidak, biasanya kan dia di sini ya bentuknya. Nah dia ada pilar A nya lumayan besar, jadi blind spotnya lumayan diperkecil untuk mobil ini. Jadi menurut gua ini safety banget dan jadi kita kalau lihat ke kanan ke kirinya masih dapat spotnya. Nah ini juga udah auto retract ya Bro. Jadi dari kunci alarm kalau kita on off ini dia akan ketika kita buka dia akan berbuka sendiri. Oke, yuk kita lihat lagi. Nah ini lihat. Oke, kalau lihat dari ukurannya ini lumayan panjang nih Bro. Ya kan? Lumayan panjang. Jadi memang kalau dilihat secara sepintas kalau dari depan kayak Livina, tapi dia panjangnya lebih pendek gitu, maksudnya lebih pendek pada Livina. Tapi kalau dari sisi city car dia lebih panjang. Jadi memang, dan bukan wagon, kalau wagon dia akan panjang sekali gitu, ground ininya ya, wheelbase-nya akan panjang gitu. Tapi kalau ini, nah, ya di belakang juga udah ya lumayan futuristik lah, maksudnya udah modern gitu kan. Mobil tahun 2008 untuk saat ini, menurut saya masih worth it lah dengan harga yang. Nah, bagasinya lumayan besar ya, Bro Insis.